Halo kawan pajak, jumpa lagi di podcast Kompak Tanah Abang 2 bersama saya penyuluh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, Tafib. Pada hari ini kita akan membahas tentang PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan rekan saya yaitu Mas Anggra. Halo kawan pajak, saya Anggra Zeli Vetindo, merupakan pelaksana di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2, pelaksana seksi pelayanan. Saya bertugas sebagai petugas pengukuhan pengusaha kena pajak. Oke kawan pajak, kita langsung aja hari ini membahas tentang PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Mungkin ada kawan pajak yang belum tahu sebenarnya PKP itu apa ya Mas Anggra? Oke, jadi gini kawan pajak, PKP itu merupakan wajib pajak pengusaha yang melakukan penyerahan baik barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti itu. Oke, jadi kan kawan pajak udah tahu nih kalau misalnya PKP itu adalah sama-sama wajib pajak, cuma kewajibannya nambah, yaitu punya kewajiban PPN. Nah, untuk mendapatkan PKP itu caranya gimana ya Mas Anggra? Untuk caranya gampang banget sebenarnya Mbak Tafib. Jadi kawan pajak bisa mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak itu melalui 3. Yang pertama yaitu pos, kemudian yang kedua bisa melalui TPT langsung ke kantor pajak, atau yang ketiga bisa melalui Kortex. Seperti itu. Kalau misalkan nih Mas Anggra, apakah semua wajib pajak bisa jadi PKP atau ada syarat-syaratnya nih untuk bisa jadi PKP? Oke, jadi untuk pengusaha itu sebenarnya kalau di kami ya, kalau di pajak itu dibagi menjadi 2 Mbak Tafib. 0 sampai dengan 4,8 miliar untuk omsetnya, sama dengan lebih dari 4,8. Nah, untuk pengusaha yang omsetnya melebihi 4,8 itu wajib sebagai PKP. Sedangkan untuk yang omset 0 sampai dengan 4,8 itu bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Oke. Jadi untuk kawan pajak nih yang omsetnya di atas 4,8 udah otomatis wajib ya Mas Anggra? Otomatis wajib. Nah, kalau misalkan yang omsetnya di bawah 4,8 bisa memilih, mungkin untuk kepentingan bisnis ya. Betul. Jadi karena kalau misalkan PKP itu kan bisa menerbitkan faktur pajak ya Mas Anggra. Jadi secara bisnis itu bisa lebih luas. Oke, tadi kan kawan pajak sudah tahu nih bagaimana cara saluran mendaftarkan PKP, yaitu melalui pos, kemudian datang ke loket TPT. Betul. Di KPP terdaftar ya Mas Anggra, sama satu lagi melalui Kortex kalau sekarang ya. Betul. Nah, kalau misalkan kawan pajak ini pengen mengajukan lewat 3 saluran itu, syaratnya apa aja nih Mas Anggra? Oke, sebenarnya untuk 3 saluran itu nanti ada beberapa perbedaan Mbak Tafib. Cuma mungkin sedikit aja perbedaannya. Secara keseluruhan sebenarnya sama. Jadi yang pertama yaitu ada foto lokasi dan peta, kemudian ada akta pendirian dan perubahan, serta pengesahannya, akta pengesahannya, kemudian ada fotokopi KTP NPWP seluruh pengurus, kemudian ada NIB, kemudian ada surat perjanjian sewa menyewa atau bukti kepemilikan tempat. Nah, ada tambahan lagi untuk virtual office. Jadi nanti untuk wajib pajak yang berlokasi di virtual office itu wajib melampirkan pernyataan kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya. Kemudian virtual office juga harus sudah PKP juga. Kemudian melampirkan NIB virtual office sebagai penyedia layanan kantor. Gitu. Nah, dari ketiga saluran tadi itu sebenarnya ada beberapa perbedaan Mbak Tafib. Nah, yang pertama misal melalui saluran pos. Kalau misal wajib pajak menyampaikan melalui saluran pos, itu wajib pajak harus melampirkan formulir juga. Jadi persyaratan yang sudah tadi saya sebutkan sama melampirkan formulir. Seperti itu. Kemudian kalau melalui TPT langsung, itu juga harus melampirkan formulir. Kalau misal yang menyampaikan itu bukan pengurusnya, direktur atau komisarisnya, itu wajib melampirkan surat kuasa. Itu untuk yang di TPT ya? TPT, betul. Yang diantarkan langsung ke TPT, kawan pajak wajib melampirkan
surat kuasa beserta fotokopi yang menerima kuasa itu ya Mas. Betul. Untuk formulir PKP sendiri kawan pajak bisa unduh di website kami yaitu di pajak.go.id. Di situ formulir yang kawan pajak butuhkan tersedia lengkap. Oke, untuk perbedaan nih Mas Andra, kalau misalkan setahu kawan pajak yang mungkin sudah lama nih menjadi wajib pajak, kalau dulu kan pengajuan PKP itu harus menunggu ada survei. Nah, kalau yang sekarang gimana nih Mas? Kalau yang sekarang itu jadi permohonan wajib pajak masuk, nanti jangka waktunya adalah 10 hari kerja. 10 hari kerja itu nanti akan diteliti terlebih dahulu oleh petugas kami. Kalau misal memenuhi dikukuhkan sebagai PKP, nanti akan terbit SPPKP dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja gitu. Nah, nanti setelah terbit SPPKP akan dilakukan survei oleh AR-nya gitu. Oke, berarti perbedaannya itu ya kawan pajak. Betul. Jadi informasi dari Mas Anggra ini memberikan kejelasan untuk kawan pajak. Oke, berarti dari Mas Anggra tadi kita tahu ya perbedaan pengajuan PKP yang lama dengan yang baru. Kalau dulu kawan pajak saat pengajuan PKP itu disurvei di dalam rentang waktu 10 hari sebelum disetujui. Kalau sekarang setelah dikukuhkan akan disurvei oleh AR kayak gitu ya Mas Anggra. Oke, nih kalau misalkan kawan pajak ada yang mau mengajukan lewat Kortex, caranya gimana Mas Anggra? Oke, jadi kalau misal kawan pajak mau mengajukan PKP melalui Kortex, itu caranya adalah kawan pajak login ke Kortex, kemudian ke menu portal saya, pilih yang pengukuhan PKP. Nah, di situ kawan pajak tinggal isi terkait detailnya. Untuk status kepemilikan tempatnya, apakah sewa atau milik sendiri atau lainnya. Kemudian isi juga untuk peredaran brutonya, mungkin bisa estimasi aja Pak Tafim. Kemudian tanggal mulainya atau bulan mulai akan dikukuhkan sebagai PKP itu mau mulai dari bulan apa, seperti itu. Nah, sama nanti wajib pajak juga harus mengupload dokumen persyaratan yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang di awal tadi, kemudian centang semua pernyataannya, kemudian klik simpan. Oke, sebenarnya nggak jauh beda dari pengajuan yang lewat pos sama di loket ya Mas Anggra. Jadi semua persyaratan yang diajukan baik secara manual ataupun lewat Kortex itu semuanya harus diupload dalam satu file di Kortex itu ya. Oke, untuk kawan pajak yang belum tahu cara aktivasi akun Kortexnya mungkin bisa nonton episode sebelum ini ya Mas Anggra. Iya. Nanti di situ bisa dijelaskan bagaimana supaya bisa punya login Kortex. Jadi kawan pajak kalau ada kepentingan apa-apa langsung bisa lewat konteksnya masing-masing. Nah, kalau misalkan nih Mas Anggra, kalau kita sudah tidak membutuhkan, saya rasa kayaknya usaha saya turun nih, itu bisa dicabut nggak sih Mas Anggra? Bisa, tapi iya. Jadi nanti kawan pajak tinggal mengajukan, sama ya seperti tadi ya, bisa melalui pos, bisa melalui Kortex maupun melalui loket TPT langsung, seperti itu. Jadi nanti persyaratannya yang harus dilampirkan yaitu formulir, kemudian ada surat kuasa apabila dikuasakan, kemudian fotokopi KTP penerima kuasanya, sama nanti harus melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak tidak lagi memenuhi untuk dikukuhkan sebagai PKP, seperti itu. Jadi nanti kalau kawan pajak merasa sudah tidak wajib menjadi PKP lagi atau merasa usahanya turun, itu nanti bisa ngajuin seperti yang Mas Anggra sampaikan, tapi sebelum disetujui untuk pencabutan pengukuhannya, terutama nanti akan diteliti dulu oleh tim pemeriksa khusus ya Mas Anggra. Jadi kalau misalkan persyaratannya memenuhi untuk pencabutan PKP, kawan pajak akan dicabut PKP-nya. Oh iya, saya ingat satu lagi nih Mas Anggra, kalau misalkan dulu di kewajiban PKP lapor PPN itu kan ada kode aktivasi sama paspres nih. Nah, kalau yang baru ini gimana Mas Anggra? Nah, kalau untuk yang baru ini sekarang sudah tidak perlu. Tidak perlu mengajukan sertifikat elektronik. Sekarang pakainya kode otorisasi. Gitu.
Ya, kode aktivasi juga udah nggak perlu ya Mas Angga. aktivasi Ya. juga tidak perlu. Ya, karena kalau misalkan lewat konteks ini kita dipermudah hanya dengan satu website kita sudah bisa melakukan semuanya di situ ya Mas Angga. Kalau dulu PKP itu agak sedikit mengalami kesulitan karena ada banyak website nih yang harus diakses untuk minta nomor faktur, untuk ngajukan paspres, terus untuk bikin fakturnya di aplikasi khusus. Nah, sekarang semuanya sudah terintegrasi di konteks kayak gitu ya Mas Anggra. Nah, kalau misalkan kewajiban PKP itu sendiri apa ya Mas? Iya, jangan lupa ya kawan pajak yang sudah terdaftar sebagai PKP itu wajib lapor dan store. Oke, jadi kewajibannya PKP itu sama seperti yang lainnya, cuma nambah. Jadi wajib lapor SPT PPN setiap bulannya, ada ataupun nggak ada transaksi gitu ya Mas Angga. Nah, jadi kalau misalkan untuk setoran itu kan hanya kalau ada transaksinya, tapi kalau misalkan nggak ada transaksi, kawan pajak yang PKP wajib tetap lapor. Jadi kami tahu bahwa memang di bulan itu nggak ada transaksi kayak gitu ya Mas Angga. Sekali lagi lapornya di satu pintu yaitu di konteks. Oke. Untuk podcast episode kali ini pembahasan tentang PKP kita rasa cukup ya Mas Anggra. Oke kawan pajak, demikian pembahasan kita pada hari ini tentang PKP yaitu pengusaha kena pajak. Sampai jumpa di pembahasan kompak berikutnya.